Pemirsa, banjir merendam sekolah di Dusun Salimbongan, Pinrang, Sulawesi Selatan akibat hujan deras dan luapan air sungai. Sejumlah siswa menerjang banjir untuk menyelamatkan kursi dan meja sekolah yang terbawa arus banjir. Inilah video amatir seorang guru yang merekam banjir yang melanda sebuah sekolah di Dusun Salimbongan, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sejumlah siswa sekolah berusaha menyelamatkan kursi dan meja yang hanyut terbawa arus banjir. Selain merusak dinding bangunan sekolah, beberapa buku pelajaran sekolah juga rusak akibat terendam banjir. Banjir terjadi akibat dari luapan sungai kecil yang tidak mampu menampung air hujan yang mengguyur dusun ini. Kemudian sekolah ada tiga, SD, TK, dan sekolah SMA. Itulah yang pada prinsipnya banjir tersebut boleh dikatakan menurut kami, hasil asesmen kami selama di lapangan adalah banjir tahunan yang disebabkan oleh adanya hujan lebat. Banjir juga merendam 17 rumah warga yang ada di dusun ini. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Banjir melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh di Kabupaten Pidi Jaya. Tim SAR berupaya mengevakuasi korban banjir dari rumah mereka. Sementara di Aceh Utara, sebuah pesantren nyaris tenggelam bersama dengan bangunan lainnya. Tim SAR bersama personil polisi dan TNI mengevakuasi korban banjir dari rumah mereka di Desa Pantai Beren, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Hujan deras menyebabkan rumah terendam banjir setinggi hampir 3 meter. Banjir juga merendam fasilitas umum hingga menghentikan aktivitas warga. Luapan sungai menyebabkan 8 kecamatan di Kabupaten Pidi Jaya terendam banjir. Di Desa Lubok, Pusaka, Aceh Utara, banjir merendam lingkungan pesantren Dayah Bustanul Mutakin. Sebagian santri dan guru telah dievakuasi, sementara santriwati ditempatkan pada lantai 2 bangunan pesantren. Istilahnya pesantren dilanda banjir yang tinggi airnya lebih kurang 3,5 meter atau 3,5 meter. Nah, dalam hal ini para santriwan semuanya sudah mengungsi ke bukit dan santriwati masih di Dayah, berarti mengamankan diri di lantai 2. Hingga kini, banjir masih merendam beberapa wilayah di Provinsi Aceh. BPBD mengimbau agar warga tetap waspada dan siaga menghadapi potensi hujan lebat yang berpeluang menimbulkan banjir di wilayah lainnya. Dari Pidi Jaya dan Kabupaten Aceh Utara, Jamal Pangwa, Armia Jamil, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor orang utan jantan masuk ke sekitar runway di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Akhirnya orang utan ditangkap dengan ditembak bius. Seekor orang hutan jantan berusia 10 tahun dengan berat 30 kg berada di atas pohon yang tinggi di sekitar Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Sejumlah petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah (SKW 2) Pangkalan Bun bersama tim Orang Utan Foundation Internasional dan petugas bandara langsung melakukan penyisiran di area sekitar runway Bandara Iskandar, Pangkalan Bun. Butuh waktu sekitar 2 jam hingga akhirnya primata dilindungi ini ditembak bius dan terjatuh di dalam jaring yang sudah disiapkan di bawah pohon. Usai dievakuasi, petugas langsung membawa orang utan ke kantor BKSDA SKW 2 untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah ditimbang dan dicek bentuk fisiknya, orang utan dalam kondisi sehat. Kondisi orang utan dalam keadaan sehat, makanya kita rilis ya, karena memang setelah hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter dari Orang Utan Foundation Internasional bahwa orang utan tersebut dalam kondisi sehat. Saat ini orang utan dilepas liarkan di kawasan wisata alam Tanjung Keluang. Diduga orang utan yang nyasar di area bandara disebabkan habitatnya kian tergusur ekspansi perkebunan kelapa sawit yang makin meluas. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sikit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus sengketa kepemilikan lahan tambang yang melibatkan 2 perusahaan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara terus bergulir.
Anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tenggara beserta Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Sulawesi Tenggara dan kuasa hukum PT GAN mendatangi kantor Dirjen Mineral dan Batu Bara di Jakarta. Kedatangan mereka berdasarkan surat rekomendasi dari Komisi 3 DPRD Sulawesi Tenggara guna membahas hasil rapat dengar pendapat antara kedua pihak yang bersengketa, yakni PT GNA dan PT CSM. Pertemuan untuk menyampaikan beberapa poin kepada Dirjen Minerba Ridwan Jamaludin, namun hanya diwakili oleh staf Dirjen Minerba. Mereka meminta agar Kementerian ESDM menerbitkan surat pengaktifan kembali kedua perusahaan di mana 20 hektar milik PT CSM dan 300 hektar milik PT GAN. Serta akan terus melakukan upaya hukum untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait dengan perizinan. Dua perusahaan ini sebenarnya tidak ada perseteruan, tidak ada tumpang tindih iup yang ada dua perusahaan ini. Tetapi kami harapkan adalah menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terhadap Golden Anugrah Nusantara yang sudah disurati oleh PTSP Provinsi untuk memperbaiki surat sebelumnya, karena surat sebelumnya yang diterbitkan oleh PTSP Provinsi adalah dari Pemda Kolaka. Mudah-mudahan ini bisa mengakhiri daripada polemik antara PT GAN dan PT CSM. Kami minta dan menagih janji daripada Pak Jokowi, ya, yang menyatakan bahwa akan serius memberantas mafia tambang. Iya. Kami minta sekali lagi pada kesempatan ini mengevaluasi daripada kinerja daripada Kementerian SDM. Ini ada apa ini? Sudah ada klarifikasi dari pejabat-pejabat bersangkutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Warga Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta memanen hasil budidaya ikan lele melalui program Juragan Lele Lalap. Ratusan kilogram lele dihasilkan dalam panen kali ini. Panen budidaya ternak lele Minggu sore digelar kelompok Karang Taruna Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Ikan lele yang dipanen ini merupakan budidaya selama 3 bulan. Warga dan Karang Taruna menilai program Juragan Lele Lalap ini tepat sasaran karena memberikan dampak positif kepada warga, khususnya para pemuda. Sehingga mereka bukan hanya mengedarkan proposal, tapi mereka malah berdaya sendiri dan terus bisa mengembangkan. Dan nanti jadi apa? Pelatihan-pelatihan di RW-RW lain, pelatihan-pelatihan juga di kelurahan-kelurahan lain. Setidaknya 295 kg lele dihasilkan dalam panen kali ini dengan nilai lebih dari 10 juta rupiah. Rencananya program ini akan dilakukan Karang Taruna lainnya di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sajengpati, iNews melaporkan. Partai Golkar memastikan calon presiden yang akan diusung sesuai dengan hasil Munas tahun 2019 lalu. Keputusan Munas ini diperkuat hasil keputusan Rapat Pimpinan Nasional hingga Rapat Kerja Nasional Partai Golkar. Teriakan Erlangga Presiden menggema dan diteriakan para kader Partai Golkar dari Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepri, dan Sumatera Barat dalam Rakornis dan Bimtek pemenangan pemilu Partai Golkar di Pekanbaru Riau. Dalam Rakornis dan Bimtek ini, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto kembali menegaskan calon presiden dari partai berlambang pohon beringin ini sudah ditetapkan. Berdasarkan Munas 2019, Partai Golkar sudah memutuskan untuk mengusung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Kalau Golkar waktu Munas juga udah resmi. Berpengalaman di bidang politik dan pemerintahan, Erlangga Hartarto memiliki peluang untuk menang dalam Pilpres 2024 mendatang. Terlebih sebagai Menko Perekonomian, kinerja Erlangga mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dengan berbagai program dan kebijakan yang dikeluarkan, seperti kartu prakerja dan bantuan sosial untuk masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meminta para kader solid dan mengumpulkan potensi keluarga yang besar untuk pemilu 2024 mendatang. Hal ini diungkap Mardiono saat menghadiri peringatan hari lahir ke P3 ke-50 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mardiono menjelaskan saat ini keterisian bakal calon legislatif di kota, kabupaten, provinsi, hingga DPR RI sudah lengkap. Sehingga kedepannya hanya perlu solidaritas serta mengumpulkan potensi keluarga yang besar untuk pemilu 2024. Dengan antusiasme peserta yang hadir dalam perayaan Harlah ke-50 Tasikmalaya, diharapkan Partai Persatuan Pembangunan bisa kembali merebut kejayaan seperti dulu.
ini ya kita memang memiliki kader-kader yang belum betul-betul militan ya, sehingga di Tasikmalaya ini harus saya berikan apresiasi dan terus saya dorong ya agar terus mengumpulkan keluarga besarnya nanti untuk memperkuat pemilu di 2024 yang akan datang. Nah, alhamdulillah seluruh bakal caleg baik itu kota, kabupaten, ya kemudian provinsi, DPR RI semuanya sudah lengkap seluruhnya untuk dari kota dan. Sejumlah kegiatan sosial digelar relawan dari Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Puan Maharani di berbagai daerah untuk meraih dukungan. Mulai dari kegiatan bazar sembako murah, lomba memancing, pelatihan UMKM, hingga pelatihan budidaya tembakau petani milenial seperti yang digelar di Pamekasan, Jawa Timur. Relawan orang muda Ganjar menggelar pelatihan budidaya tembakau untuk petani milenial di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Para petani diberi edukasi tentang berbagai jenis tembakau, beserta media tanam, teknik penanaman, dan perawatan yang benar untuk menghasilkan tembakau berkualitas. Sejumlah bantuan peralatan pertanian juga diberikan untuk mendongkrak semangat bekerja para petani muda. Relawan komunitas ojol dukung Ganjar menggelar pelatihan UMKM kepada ratusan pengemudi ojol di Pagerwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pelatihan UMKM untuk para pengemudi ojol ini diharapkan bisa menjadi tambahan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Selain pelatihan keterampilan usaha, juga diberikan paket bantuan senilai 10 juta rupiah kepada komunitas yang sudah terdaftar. Relawan Taman Sandi menggelar sejumlah kegiatan sosial di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini mulai dari kerja bakti bersama para ojol hingga jalan sehat yang diikuti ratusan peserta. Selain itu, mereka juga menggelar aksi sosial membagikan ratusan bantuan paket sembako kepada warga. Menyikapi kenaikan harga pokok, relawan Sandiaga menggelar bazar sembako murah di Desa Pasir Pogor, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam bazar murah ini, paket sembako senilai Rp100.000 yang berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula, dan 5 bungkus mie instan dijual dengan harga Rp25.000 saja. Kegiatan bazar sembako murah ini juga digelar di kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Relawan Puan Maharani menggelar kegiatan mancing yang diikuti ratusan peserta di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Selain itu, mereka juga membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di Desa Asinan dan di Dusun Sorong, Kecamatan Bawen. Kegiatan sosial ini digelar sebagai bentuk dukungan sekaligus memperkuat basis dan menjalin silaturahmi sesama relawan. Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan dan instansi terkait melakukan kegiatan peninjauan jalur pantai selatan wilayah Provinsi Banten hingga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk persiapan arus mudik Lebaran 2023. Tadi yang kita lewati, kita sekarang posisi untuk jembatan ini. Korlantas Polri Irjen Firman Santiabudi mengatakan kondisi jalur pantai selatan atau Pansela secara umum baik untuk dilalui. Sejumlah tips pun diberikan kepada masyarakat yang hendak mudik melalui jalur Pansela. Masyarakat diimbau untuk tidak mudik menggunakan kendaraan roda 2. Kendaraan roda 2 bisa dititipkan ke moda angkutan lain seperti pada tahun sebelumnya. Agar aman selama berkendara dan terhindar dari kecelakaan, kondisi pengemudi harus prima selama perjalanan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memeriksakan kondisi kendaraan terlebih dahulu agar layak jalan. Kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi himbauan kami tentunya tetap mereka yang akan melaksanakan mudik ini bisa tetap dengan gembira, ya dengan sehat, mobil maupun kendaraan yang akan digunakan. Saya tetap menghimbau kalau bisa jangan pakai roda 2. Ya, tetap silakan digunakan roda 4-nya. Roda 2 titipkan saja ke truk, ada angkutan laut, ada angkutan kereta api seperti yang tonton kemarin barangkali. Nah, jadi
ini saran lebih kepada keselamatan untuk ya karena lumayan lelah, kecuali kalau berhenti itu boleh di. Jelang HUT Kostrad ke-62, selain meningkatkan keamanan masyarakat di Intan Jaya, Papua, Ksatria Tengkorak menggalakkan program berbagi dan melayani serta melakukan patroli spesial. Ksatria Tengkorak menggiatkan program-program teritorial dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-62 Kostrad di Intan Jaya, Papua. Selain tugas utama menjaga keamanan, para prajurit juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah terbatasnya anggaran, prajurit sepakat untuk menyisihkan biaya makan pribadi untuk masyarakat. Selain menikmati makanan yang telah disiapkan di pos jaga, prajurit juga rutin memberikan bingkisan kepada masyarakat dalam giat patroli spesial. Puluhan sapi meramaikan kontes Bupati Cup yang digelar di Karawang, Jawa Barat. Sapi yang datang dari berbagai daerah di Indonesia ini bobotnya bisa mencapai 1 ton lebih. Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi atau APPSI menggelar kontes sapi di Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Kontes sapi nasional ini diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Sapi-sapi jumbo ini dilombakan selama 2 hari untuk memperebutkan Piala Bupati Karawang. Menurut panitia pelaksana, dalam kontes kali ini terdapat 7 kelas dan diikuti sebanyak 123 peserta. Pasang ada untuk kelas ekstrim juga, yang mana yang ekstrim itu bisa mencapai di atas 1 ton. Berapa kelas yang kita dapat prestasinya? Oke. Harapannya dapat juga hari ini. Di 2 kelas bergengsi terakhir, insya Allah kita juga masih optimis untuk podium. Untuk kelas baby itu penilaian paling sulit sebenarnya. Selain bobot, tapi kita lihat kualitas. Nah, selebihnya untuk selain kelas baby, kita lebih ke arah bobot, tapi tetap melihat kualitas dan kesehatan sapi. Diharapkan dengan diadakannya kontes ini dapat memotivasi para peternak dan memajukan dunia peternakan di Indonesia. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, Anyus melaporkan. Umat Tionghoa memadati Wihara Dharma Bakti atau yang dikenal dengan Kelenteng Petak 9 di Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.